Pengalaman nasabah kawan pinjol yang mengalami kendala telat bayar di aplikasi Hanes Card atau kartu kredit Hanes, ya dia didatengin oleh debt collector lapangan, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mempunyai tagihan di aplikasi kartu kredit Hanes, ya di video kali ini adalah video yang tepat buat kalian simak. Untuk penjelasannya, tonton video berikut ini. Halo kawan pinjol, balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masalah pinjaman online, mari kita sharing dan diskusi di KP Channel. Di video kali ini teman-teman, gue akan bahas lagi ya salah satu pengalaman dari nasabah kawan pinjol yang galbay di aplikasi kartu kredit Hanes ya atau Hanes Card, dan kemudian dia didatengin oleh debt collector lapangan. Ya, jadi buat teman-teman yang mempunyai tagihan di aplikasi Card, kemudian kalian menanyakan masalah debt collector lapangan, sekali lagi gue katakan bahwasanya kartu kredit Card ini sudah memiliki debt collector lapangan atau pihak ketiganya, teman-teman. Ya, jadi sebelum didatangi oleh debt collector, mungkin ada peringatan terlebih dahulu ya. Peringatan kepada nasabah yang galbay di aplikasi Card ya, bahwasanya akan adanya kunjungan ke rumah dari pihak ketiga atau debt collector dari aplikasi Card. Ya, sebelumnya Card ini adalah salah satu kartu kredit ya yang menyediakan berbagai pinjaman atau pay letter, teman-teman. Nah, untuk limit pinjamannya, terutama untuk pemula itu bisa mencapai 1 juta ya. Ada yang juga 500, teman-teman. Jadi tergantung skor kredit kalian. Kalau skor kredit bagus, kemungkinan kalian mendapatkan limit 1 juta. Itu awal untuk meminjam. Nah, selanjutnya ketika ada pembayaran yang bagus ya, maka limit naik ya, semakin naik bisa mencapai 80 juta, teman-teman ya. Untuk limit maksimal di aplikasi kartu kredit Anas. Nah, ini ada pengalaman ya, ketika teman-teman mengalami kendala telat bayar ya, mungkin masalah debt collector lapangan ya, karena sekali lagi gue katakan, Card itu sudah memiliki debt collector lapangan atau pihak ketiga. Di sini gue bukan mengada-ngada ya, karena di sini gue rangkum dari pengalaman nasabah kawan pinjol, teman-teman. Nah, ini buktinya ya, barusan dia diapelin oleh debt collector Card. Ya. Suratnya seperti ini, teman-teman. Jadi nggak tanggung-tanggung lagi ya, bukan hanya dikirimkan surat bentuk PDF, tapi ini sudah bentukan realnya ya. Dia datang ke rumah dengan membawa surat, teman-teman. Kalau kita baca suratnya ya, perihal surat pemberitahuan tunggakan kartu kredit Hanes ya, di mana di sini melalui surat ini PT Hanes Financial Technology bermaksud memberitahukan bahwa berdasarkan catatan kami sampai dengan tanggal saat ini kami terbitkan, Bapak atau Ibu sudah menunggak tagihan kartu kredit Hanes dengan rincian sebagai berikut. Di sini tertera nama, kemudian ada nomor ponsel terdaftar, dan ada total tunggakan, teman-teman ya. Untuk keterlambatannya ini 31 hari. Berarti selama 1 bulan belum ada pembayaran, ini sudah ada pihak ketiga atau debt collector yang datang ke rumah kalian, teman-teman. Ini nilai total tagihannya sekitar 2 jutaan ya, teman-teman ya. 2.252 mungkin sama bunganya ya. Jadi ini adalah penagihan pihak ketiga dari aplikasi Card. Untuk DC-nya gimana Bang? Ya, DC-nya untuk Card ya, sopan teman-teman ya, tidak arogan dan tidak memaksa kalian juga, karena dia juga tugas ya. Kalau teman-teman misalkan belum ada dananya untuk membayar tagihan di aplikasi kartu kredit Hanes ya, ngomong aja gitu ya. Dan jangan sampai menjanjikan, teman-teman. Ya, artian misalkan teman-teman menjanjikan tanggal sekian, ya otomatis nanti si debt collector-nya bakalan ke rumah kalian lagi. Ini banyak juga ya pengalaman dari nasabah kawan pinjol, teman-teman. Bukan hanya itu saja. Nah, di sini juga ada komentarnya. Saya juga sudah 2 kali, habis itu aman. Udah 1 tahun katanya ya. Total limit bisa mencapai 11 juta. Aku udah 1 tahun tapi belum datang. Saya 2 kali doang, habis itu udah nggak datang lagi. BI checking aja yang jelek. Nah, ini dia teman-teman ya. Itu adalah beberapa pengalaman ya dari kawan-kawan kita yang mengalami kendala telat bayar di aplikasi Card ya, bahwasanya Card sudah memiliki debt collector lapangan ya, kemungkinan di area-area kota-kota besar itu sudah ada. Kalau di kabupaten kayaknya masih random ya, ada yang disamperin dan ada yang aman.
Untuk biasanya pihak ketiga atau debt collector dari Hannes Card itu datang 3 ya, 3 sampai 2 kali lah. Nah setelah itu kalau misalkan teman-teman belum ada pembayaran sama sekali, nantinya dia akan bosan sendiri teman-teman ya, dan tidak akan menagih kalian lagi. Dan pada akhirnya jikalau sudah tidak ada penagihan secara langsung oleh pihak ketiga, maka data kalian itu akan masuk ke blacklist by checking ya, sehingga teman-teman tidak bisa mengajukan pinjaman di KUR maupun di KPR ya, atau di pinjaman-pinjaman kendaraan lainnya teman-teman ya, karena nama kalian sudah ngelink dan masuk blacklist by checking. Hannes Card, kartu kredit dari Hannes ya, ini bekerja sama dengan bank besar juga teman-teman. Hati-hati aja buat kalian yang gagal bayar ya. Sementara untuk DC lapangan sudah ada ya di kota-kota besar. Untuk teror dan ancaman ya tidak separah pinjaman online ya, dia hanya mengingatkan saja. Dan kemudian masalah Slik OJK, sekali lagi gue katakan masuk Slik teman-teman ya, Slik OJK. Baik teman-teman tagihan besar maupun kecil. Karena dia sudah bekerja sama dengan bank. Oke, mungkin segitu aja video kali ini mengenai pengalaman gagal bayar nasabah yang mengalami kendala telat bayar dan kemudian dia dicamperin oleh debt collector dari pinjaman kartu kredit Hannes Card. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank for watching dan salam Galba.